Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Situasi ini membuka peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Para pemuda pun mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan pihak manapun. Days later, on August 9, 1945, on a hot summer morning, calm, bright, and windless, at 2 minutes after 11 o'clock, another atomic bomb was dropped on Nagasaki, Japan. From the USA come first pictures of the nationwide reaction to victory. To a packed press conference, President Truman gives the long-awaited announcement. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Stampeding to the nearest phone box, reporters spread the news to a waiting world. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saat inilah kesempatan emas bagi kita. Saat inilah Indonesia harus merdeka. Pada hari yang sama, Sultan Syahrir mengajak golongan muda berkumpul di Jakarta untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Jepang telah menyerah. Ini bukan lagi waktu menunggu. Ya, setuju. Kita harus segera menuntut kemerdekaan sekarang juga. Setuju. Kita harus mendesak Soekarno dan Hatta agar proklamasi segera dilakukan. Ya, benar sekali. Wikana, Sukarni, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno sekitar pukul 21.00 WIB. Mereka menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Bung Karno, Bung Hatta, Jepang sudah kalah. Kami menuntut proklamasi sekarang juga. Betul, Bu. Jika kemerdekaan tidak segera dilaksanakan, maka pertumpahan darah bisa juga terjadi. Ini leher saya, potong saja sekarang. Tapi saya tidak akan mengkhianati tanggung jawab saya sebagai Ketua PPKI. Menunggu PPKI sama saja menyerahkan kemerdekaan kepada Jepang. Kemerdekaan adalah soal hidup dan mati. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Betul. Kita tidak boleh gegabah dalam keputusan. Apalagi itu kan rakyat. Tapi Bung, ini demi rakyat. Pujukan kedua juga tidak berhasil. Alhasil, para golongan muda itu pun mengadakan rapat lagi perihal Soekarno yang tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lebih awal. Para pemuda pun mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Mereka sepakat akan mengasingkan Soekarno dan Mohatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sehingga pada pukul 04.00 WIB tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Kita tidak boleh menunda lagi. Kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Tidak boleh lewat PPKI. Karena PPKI itu merupakan badan buatan Jepang, kawan-kawan. Harus segera mengamankan Soekarno dan Hatta agar mereka tidak terpengaruh oleh tekanan Jepang. Ya, saya setuju karena Rengas Dengklok adalah tempat yang paling aman. Ya, saya yang akan membawa langsung mereka ke Rengas Dengklok. Kaum pemuda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi dua bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Hairul Saleh dan kawan-kawan mempengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum pemuda di Jakarta. Hei, mau apa kalian? Ayo bawa sekarang.
Keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya demi menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak boleh masuk, Bu. Biarkan saya menemui mereka. Tidak boleh, Bu. Subarjo. Bukan, Subarjo. Bung Hatta. Bagaimana keadaan Batavia saat ini? Aman, Bu. Tidak ada revolusi apapun saat ini. Berarti kita waktu di sini. Satu hal yang penting, Jepang telah menyerang pada sekutu. Nippon telah habis, Bu. Benar katamu. Kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Ya baik. Betul, Bu. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua menyepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia harus diadakan di Jakarta oleh Soekarno. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian. Saya siap menjamin keselamatan kalian. Terima kasih. Di antara kita, belum ada yang membawa teks proklamasi yang berhak kita tulis. Di antara kita Bung Hatta lah yang antar bangsanya paling baik. Baiklah, tapi Soekarno lah yang dirumuskan. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik oleh permintaan dari Soekarno. Bersama BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi berlangsung, terdapat beberapa kali perubahan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Teks proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pagi 17 Agustus 1945 menjadi puncak dari rangkaian peristiwa Rengas Dengklok. Setelah perdebatan dan ketegangan, bangsa Indonesia akhirnya mengambil keputusan bersejarah. Di Pegangsaan Timur 56, tanpa kemewahan, Insinyur Soekarno berdiri di hadapan rakyat. Di tangannya, selembar naskah sederhana menjadi penanda lahirnya sebuah bangsa, didampingi Muhammad Hatta untuk membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.